Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas 3 SD. Tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2 wujud benda pembelajaran 1. Bersama Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran Bukit Tinggi. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menemukan informasi tentang wujud benda. Kedua, kesetaraan satuan jarak kilometer atau km. Ketiga, gerak dalam tari. Jadi kita akan membahas sekarang ada 3 macam ya anak-anak. Selanjutnya, menemukan informasi tentang wujud benda. Menemukan informasi tentang wujud benda, ayo ingat kembali, informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Selain dalam teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan seksama. Setelah itu kita menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar. Kita dapat menggunakan kosakata yang baku dalam menuliskan informasi dari gambar. Wujud benda. Benda-benda di alam sekitar ini dibagi menjadi 3 jenisnya, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Wujud benda terdiri dari 3 sebagai berikut. Benda padat. Bentuk benda padat selalu tetap. Artinya jika benda itu dipindahkan kemanapun, bentuknya tidak akan berubah. Seperti contohnya ini, lemari, kursi, pensil, meja, bangku, rak. Dipindahkan kemanapun, dia tidak akan berubah. Seperti misal kita pindahkan dia ke dalam lemari kaca atau wujudnya tetap seperti ini. Selanjutnya benda cair. Benda yang selalu berubah menyesuaikan bentuk dengan wadahnya. Artinya jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Dimasukkan ke dalam gelas, maka seperti gelas. Maka bentuk akan seperti gelas. Contoh ini anak-anak. Contoh. Pertama ini air dimasukkan ke dalam gelas akan berbentuk gelas. Air dimasukkan ke dalam botol berbentuk botol. Ini misalkan minyak dimasukkan ke botol akan berbentuk botol atau benda cair itu ya. Atau kecap dimasukkan ke dalam botol seperti botol. Karena air dimasukkan ke dalam ember ya berbentuk ember. Itulah benda cair menyesuaikan diri dengan tempatnya atau wadahnya. Selanjutnya benda gas. Bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Artinya, bila udara berada di dalam botol, maka bentuknya seperti itu. Seperti botol. Kalau bentuk udara tersebut di dalam tabung gas, berarti bentuk tabung gas. Udara di dalam balon, berarti berbentuk balon. Selanjutnya, pengukuran panjang dengan satuan baku. Kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Apakah kamu mengetahui berapa jarak dari rumahmu ke sekolah? Jarak dari rumah ke sekolah dapat dilihat pada odometer di sepeda motor atau mobil yang kamu tumpangi untuk berangkat ke sekolah. Odometer merupakan alat pengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Pada odometer dapat dilihat bahwa jarak tempuh dinyatakan dalam satuan kilometer. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jadi satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter.
Hubungan antara satuan kilometer dan meter adalah sebagai berikut. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Perhatikan gambar berikut. Jarak rumah Komang ke sekolah 2 kilometer 100 meter. Sedangkan jarak rumah Dedi ke sekolah 1 kilometer 320 meter. Tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. Tentukan jarak dari rumah Komang ke rumah Dedi bila melalui sekolah dalam satuan meter. Ini anak-anak, ini rumah Dedi. Ini sekolah. Jarak rumah Dedi ke sekolah 1 kilometer 320 meter. Ini rumah Komang, jaraknya 2 kilometer 100 meter. Penyelesaiannya, jarak rumah Komang ke sekolah, lihat ini sih rumah Komang anak-anak, 2 kilometer 100 meter, 2 kilometer 100 meter. 2 km tambah 100 m. 2 kilometer ke meter tadi ada 1000, berarti 2 kali 1000 ditambah 100. 2 kali 1000 sama dengan 2000 meter. Ditambah 100 sama dengan 2100 meter. Jarak rumah Dedi, ini rumah Dedi anak-anak. Jadi, nih rumah Dedi ke sekolah 1 kilometer 320 meter. 1 kilometer tambah 320 meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini anak-anak 1 kali 1000 ya. 1000 meter tambah 320 sama dengan 1320. Itu adalah jarak satuan meter mereka masing-masing. Sekarang kita akan tentukan jarak dari rumah mereka. Udah nampak ya, 2100 meter dari rumahnya si Komang, 2100 dari rumahnya si Dedi, 1320. Semoga anak-anak ibu paham. Jadi jarak rumah Dedi ke rumah Komang, kita lihat yang kedua, jarak rumah si Dedi dan rumah si Komang 2100 tambah 1320 sama dengan 3420 dalam satuan meter. Apabila jumlah ini dijumlahkan ya, rumah si Dedi, rumah si Komang, jadi dia akan menempuh jarak 3420 meter. Lupa subscribe, like, share. Anak-anak, sekarang kita masuk ke hubungan antar satuan. Dengan menggunakan satuan panjang, kamu dapat mengukur dan membandingkan panjang benda. Satuan panjang yang akan kita pelajari kali ini adalah satuan ukuran panjang baku. Satuan ukuran panjang baku adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kilometer biasanya simbol km, hektometer hm, dekameter dam, meter m, desimeter dm, sentimeter cm, dan milimeter mm. Anak-anak ibu perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau setiap turun tangga ke bawah itu dikalikan 10. Jika naik tangga, setiap naik tangga dibagi 10. Contoh, 1 kilometer misalkan berapa dekameter? 1, 2, berarti 100 dekameter. Tadi seperti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi anak-anak 1 kilometer itu tadi 1000 meter. KM, HM, DM, KM, MM. Ingat, ke bawah dikalikan 10, ke atas, naik ke atas dibagi. Selanjutnya gerakan tari. Gerakan dalam tari. Anak-anak, gerakan dalam tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur.
gerak merupakan unsur utama dalam tari. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerak tari yang indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Kali ini kita akan mempelajari gerak kepala dan tangan. Contoh gerak kepala yaitu menoleh, menengok, dan menggeleng. Contoh gerak tangan yaitu melambai dan merentangkan tangan. Anak-anak ibu bisa melihat ini menoleh, menggeleng, mendongkrak, melambaikan tangan, merentangkan tangan, dan mengangkat tangan ke atas. Gerak tari merupakan gerak-gerak yang telah mengalami proses tertentu. Jadi gerak-gerak tersebut sudah tidak alami karena sudah mendapatkan perubahan-perubahan dari bentuk semula. Oleh karena itu, timbullah suatu pengertian bahwa gerak tari adalah gerak yang telah diolah sehingga menghasilkan gerak-gerak yang indah. 1. Gerak tari dalam tari dengan tenaga kuat. Gerak tari dengan tenaga kuat artinya tari-tarian berekspresi penuh atau tarian yang bersemangat. Contoh, gerakan yang menghentakkan kaki di lantai. 2. Gerak tari dengan tenaga lemah. Gerak tari dengan tenaga lemah artinya gerak tari yang lemah. Gerak gemulai atau secara halus. Contoh gerakan kaki yang berjalan di depan atau serong dengan lemah lembut. Itu gerak tari anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu jangan lupa kerjakan soal. Nanti lihat skor nilainya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat walau masih pandemi. Sampai jumpa besok dengan pembelajaran 2. Tema 3. Sub 2. Pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.